Oke, mungkin nomor dua bolehlah kita bahas. Selanjutnya nomor berapa nih? Tentukan semua titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, nomor tiga. Nomor tiga kira-kira mau bahas yang yang A, B, C, atau D? C, Pak. Tentukan interval kemonotonan dari fungsi berikut. Saya coba yang E ya ini. Tentukan interval kecekungan dan tentukan semua titik beloknya. Wah, kecekungan tuh yang kedua. Oke, yang C ya. Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian gunakan uji coba pertama. Hmm, oke, yang C. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan. Oke, yang polinom aja ya. Hmm. Oke, nomor 8 bolehlah. Kemudian buat sketsa nggak usah ya. Kalian coba aja sendiri prosesnya. Mungkin nomor 11 sudah ya kemarin 12. 13 sudah kemarin. Oh, 20 sudah ya ini. Mungkin eh, jarak titik dengan kurva 17. Oke. Pak.
Oke, yang nomor dua ya. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup di bawah ini ya. Tentukan titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum dari fungsi yang digambarkan. Oke, yang A, titik kritisnya di mana aja tuh? Ujung interval ya, paling gampang, yaitu -1,0, kemudian 3,0 ya. Kemudian titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik yang gradiennya garis singgungnya mendatar ya. Gradien garis singgungnya nol. Di mana? Di X-nya nol berarti 0,-1, kemudian 2,0 ya. Titik singularnya ada nggak? Titik singularnya tidak ada ya. Nah, kemudian nilai minimumnya, Ah, itu bukan 2,1 Pak. oh ya 2,1 ya. Nilai minimumnya -1 ya. Nilai maksimumnya 1. Jadi yang perlu diingat bahwa yang ditanyakan nilai maksimum dan nilai minimum adalah nilai fungsinya ya. Sehingga nanti jangan lupa ketika mensubstitusikan titik kritis, substitusikannya ke fungsi awal, fungsi yang mau kita cari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, kemudian yang apa ya ini titik, oke, yang C ya, B bisa dicoba sendiri. Oke, yang C titik kritis ujung interval. Ujung intervalnya berapa tuh? Di 0,1 dan 3,0 ya. Titik stasioner di X sama dengan 2 ya. Berarti 2,-1. Titik singularnya ada nggak? Yang C. Ada nggak titik singularnya? Kira-kira ada nggak titik singularnya? Gak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Di X sama dengan 1, garis singgungnya bagaimana itu? Di X sama dengan 1 ini garis singgungnya tegak ya. Ini dia garis singgungnya tegak gini. Jadi dia nggak punya turunan tuh di X sama dengan 1. Jadi ini dia punya titik singular ya di X-nya 1, di 1,0.
nilai minimumnya min satu, maksimumnya satu ya. Minimumnya tercapai di X-nya 2, maksimumnya tercapai di X-nya 0 ya. Oke, yang D, kita cari dulu titik kritis, ujung interval itu di min 1,0, 3,0 ya. Stasionernya ada nggak tuh? Kira-kira stasionernya ada nggak? Nggak ada ya, Pak. Yakin nggak ada. Tidak Yang ada. garis garis singgungan mendatar? Yang satu itu bukan stasioner, Pak. Ya, satu nih. Dia titik stasioner ya. Di satu ini dia titik stasioner. Ini garis singgungan mendatar ya. Di 1,0 ya. Kemudian singularnya yang lancip-lancip ini ya, yang nggak punya turunan. 0,-1, 2,1. Nilai maksimumnya, nilai minimumnya dulu. Min 1, kemudian nilai maksimumnya 1 ya. Jadi kalau kita amati bahwa dari A, nilai minimumnya tercapai di titik stasioner ya. Begitu juga dengan nilai maksimumnya tercapai di titik stasioner. Kalau yang C, nilai maksimumnya tercapai di titik ujung interval, minimumnya tercapai di stasioner. Yang di nilai maksimum dan nilai minimumnya tercapai di titik singular ya. Jadi titik-titik kritis ini merupakan calon titik ekstrim. Perlu diingat bahwa titik kritis itu berbeda dengan titik ekstrim ya. Dia baru calon, calon dari titik ekstrim. Titik ekstrim itu apa? Titik di mana dia mencapai nilai maksimum atau nilai minimum ya. Oke, kemudian nomor 3, tentukan semua titik kritis. Pak, maaf, mau tanya, Pak. Oh ya, boleh. Yang soal tadi, yang B itu berarti nilai maksimumnya di 3,1 ya, Pak? Nilai maksimumnya 1, tercapai di Itu titik ya. 3,1. Jadi satu, Mas. Iya. Ya, makasih, Pak. Ya, jadi perlu diingat ya, kalau nilai maksimum ya hasilnya bilangan. Bilangan yang didapatkan dari nilai fungsinya. Tapi kalau ditanya titik, titik maksimumnya yaitu yang kalau yang B tadi 3,1 titik ya kalau ditanya titiknya. Oke, yang tiga, tentukan semua titik kritis, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tutup yang diberikan. Kita tahu bahwa X itu kontinu di semua bilangan real ya. Begitu juga dengan cos. Cos X. Komposisinya pasti juga kontinu, berarti cos 2X kontinu ya. Penjumlahan dua fungsi kontinu pasti kontinu. Jadi HX itu ia kontinu di semua bilangan real. Sehingga kalau kita ambil intervalnya 0 sampai pi, nah dia pasti kontinu ya. Karena dia kontinu, kita punya jaminan
dia pasti punya nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertutup 0 sampai pi ya. Nah, terus bagaimana kita mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya? Kita mencari titik-titik kemungkinan dia mencapai maksimum dan minimum, yaitu di titik kritis. Cari dulu titik kritisnya ya. Titik kritis. Yang pertama, titik ujung interval di X sama dengan 0 dan X sama dengan pi ya. Nah, kemudian titik stasioner. Kita cari turunannya, H aksen X. Yang sama dengan berapa nih? 1 min 2 sin 2X ya. Ingat, yang cos 2X turunannya pakai aturan aturan rantai ya. Pakai aturan rantai. Nah, kita sama dengan kan 0. Berarti nanti sin 2X sama dengan setengah. Sin 2X itu sama dengan sin berapa ini nilainya setengah? 30 ya. Pi per 6. Oh, berarti nanti 2X-nya adalah pi per 6 ditambah K kali 2pi ya. Ini bentuk yang pertama. X-nya berarti pi per 12 ditambah K kali pi. Bentuk yang kedua apa? Selain 30 berarti kan 180 kurangi 30 ya. Berarti 5, eh, kita bisa pakai bentuk yang kedua kan pi dikurangi pi per 6 ya. Tambah K kali 2pi. X-nya tidak lain adalah 5 pi per 6 tambah K kali 2pi. Tambah K kali pi ya. Duanya kan sudah dibagi. Ini jadi 12. Nah, yang diminta itu 0 sampai pi. Jadi kita bisa ambil K-nya. Oke, yang memenuhi yang pertama, kalau K-nya 0 berarti ketemu pi per 12 ya. Eh, kalau K-nya 0 berarti X-nya ketemu pi per 12. Pi per 12. Kemudian kalau K-nya min 1, oh negatif. Nggak bisa ya, udah ya. K-nya 0, K-nya 1 udah. Kemudian yang bentuk kedua K-nya 0, 5 pi per 12
Min satu nggak mungkin. Satu juga nggak mungkin. Oke, berarti X-nya cuma ada dua ya. Yaitu 30 derajat sama 150 derajat ya. Eh, 30, 15 sama 75 ya. Jadi X sama dengan pi per 12 titik stasioner sudah. Singularnya nggak ada ya. Karena dia pasti punya turunan. X-nya itu kan polinom, diturunkan pasti kita punya ya. Cos 2X diturunkan pasti punya turunan ya. Jadi titik stasionernya, titik singularnya tidak ada. Oke, berarti kita dapatkan 4 titik kritis, yaitu 0, pi per 12, 5 pi per 12, dan pi. Nah, prosesnya itu ya. Jadi kita cari dulu titik kritisnya. Nah, setelah mendapatkan titik kritis, apa yang dilakukan? Karena ini adalah semua calon titik ekstrim, maka kita lakukan menentukan nilai fungsi di titik kritis ya. Nilai fungsi di titik kritis. Jadi F0, 0 tambah cos 0, 1 ya. Kemudian F pi per 12. Kok 0? Apa? Pi per 12. Pi per 12 ditambah cos 30. Pi per 12 ditambah setengah akar 3 ya. Nah, kemudian F 5 pi per 12. Berarti 5 pi per 12 ditambah cos 5 pi 6. Cos berapa itu? 5 pi per 12 dikurangi setengah akar 3 ya. Nah, ini agak susah membandingkannya nih. Kemudian yang terakhir F pi sama dengan pi ditambah cos 2 pi ya. Cos 2 pi berapa itu? 1. Coba dicek dulu ya. Ujung intervalnya X sama dengan 0, pi. Kemudian tadi titik stasionernya sin 2X sama dengan setengah. Jadi kan sin 2X sama dengan sin pi per 6. Maka kita dapatkan 2X sama dengan pi per 6 ditambah kelipatan 2 pi ya. Berarti K kali 2 pi. Kan satu periode, satu putaran itu kan 2 pi ya. Kemudian kita bagi 2, X sama dengan pi per 12. Tambah K kali pi. K yang memenuhi agar masuk ke interval 0 sampai pi, yaitu K-nya 0 ya.
K-nya 1 sudah lebih dari pi per 12. K-nya negatif, hasilnya kurang dari nol ya. Kemudian bentuk yang kedua, 2pi sama dengan 2x sama dengan pi dikurangi dengan pi per 6. Ketemunya kan 5 per 6 ya. Dibagi 2 berarti 5 per 12 pi. Ditambah K kali pi. Yang memenuhi K-nya 0 ya. Oke. Terus kita substitusikan 0. 0 tambah cos 0, 1. Kemudian, apa itu? Pi per 12 ditambah cos pi per 6, cos 30 ya. Jadi setengah akar 3. 5 pi per 12 ditambah cos 5 pi per 6. 5 pi per 6 itu 150 ya. Cos 150 derajat itu negatif setengah akar 3. Oke. Nah, kita dapatkan itu tuh. Nah, kira-kira yang maksimum yang mana nih? Kalau yang minimum kan nampak nampaknya ini ya, yang FP ya. Nilai minimumnya F. Pak, izin bertanya, Pak. Itu Ya, bukannya pi-nya positif? oh iya benar ya, positif. Ini tadi sama dengannya kepanjangannya. Benar-benar. Oh, berarti maksimumnya ini ya. Minimumnya yang antara yang mana nih? Susah bandingin ya. Nilai maksimumnya adalah yang ini ya, FP ya. Oh. 1,14 dibagi 12 itu ya sekitar 1/4 ya. 1/4. Nah, susah nih kalau nggak pakai kalkulator kita bandinginnya. 1/4 tambah akar 3. Akar 3 itu bagi 2. Akar 3 bagi 2. Akar 3 itu sekitar 1,7. Bagi 2, 0,85. Yang tadi 3,14. Jadi seperempat. Ini kayak lebih lebih besar dari 1 ya ini. Yang minimum 5 pi per 12, Pak. 5 pi per 12. Kita Yes. kurangi. Oke, ini kurang dari 1 ya. Ya,
Susah bandinginnya ya. Oke, berarti minimumnya yang di 5 pi per 12 ya. Oke. Itu ya. Jadi prosesnya adalah menentukan titik kritis, kemudian kita substitusikan ke fungsi awal. Fungsinya H ya ini harusnya. Oh, jadi F. Oke, itu yang nomor 3 ya. Kemudian apa nih? Interval kemonotonan. Kalau interval kemonotonan kita bisa eh, cari menggunakan turunan pertama ya. Baik, pertama kita tentukan dulu domainnya. Ini nih, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 per 3 dikurangi dengan X pangkat 5 per 3. Domainnya apa ini? Ini kan kalau kita mau tulis jadi akar pangkat 3 dari X kuadrat dikurangi akar pangkat 3 dari X pangkat 5 ya. Domainnya apa nih? Apakah X lebih besar sama dengan nol atau semua bilangan real? Lebih besar sama dengan nol. Kenapa lebih besar dari nol? Negatif nggak boleh kah? Biar nanti di dalam akarnya nggak negatif. Ya. Oke. Yang perlu diingat bahwa akar dari ini pangkatnya pangkat n ya. X itu nanti syaratnya kalau n-nya genap, jika n genap, maka fx-nya memang harus lebih besar sama dengan nol. Tapi kalau pangkatnya ganjil, maka fx-nya ini bebas ya. Cukup bilangan real saja boleh. Kenapa? Nah, contohnya kalau akar pangkat 3 nih. Akar pangkat 3 dari contohnya min 1 ya. Min 1 ini berapa? Kan kita punya konsep akar dari n, akar pangkat n dari A adalah sama dengan B. Ini artinya B pangkat n sama dengan A ya. B pangkat n sama dengan A. Nah, di sini kita bisa pilih tuh B-nya, yaitu min 1 ya. Ada min 1, sehingga pernyataan ini benar nih. Min 1 dipangkatkan yang ganjil, hasilnya juga min 1 kan. Jadi syaratnya cukup X bilangan real ya. Jadi domainnya itu semua bilangan real. Itu ya. Jadi tidak masalah kalau di dalam akar, tapi akarnya itu adalah pangkat ganjil, dia boleh negatif. Tapi kalau dia akarnya adalah akar pangkat genap, pastikan yang di dalam akar itu tidak negatif. Itu ya. Nah, baik. Berarti kita punya domainnya semua bilangan real ya. Jadi di sini domain H adalah bilangan real. Selanjutnya, kita cari H aksennya. H aksen X sama dengan 2 per 3 X pangkat min sepertiga ya. Dikurangi 5 per 3 X pangkat
berapa nih? 2/3 ya. Nah, oke, kita sama dengan kan 0. Atau kita rubah dulu aja nah. Jadi 2/3 X pangkat sepertiga. Ini jadi min 5X ya. Bener nggak? Oke, biar lebih jelas lagi. Ini kita bolehlah min 5X pangkat 1 dibagi X pangkat sepertiga kan gini ya. Oke, berarti kita dapatkan tuh titik stasionernya ya. Ya, titik stasionernya di X sama dengan 2/5. Sama dengan 0 kan? Berarti atasnya 0 tuh. Berarti kan X-nya 2/5. Itu titik stasioner. Ada nggak titik singularnya? Ada di X sama dengan 0 ya. Di X sama dengan 0, H aksen X-nya tidak terdefinisi ya. X sama dengan 0. Oke, kita buat garis bilangan. Titik pembuat 0, pembilang dan penjemputnya. Untuk 0 sama 2/5 ya. Kalau yang kanan ini nanti negatif, positif nih, positif. Bener nggak? Kalau kita masukkan 1/5 nanti negatif. Eh, 1/5 positif ya. 2 kurangi 1. Kita masukkan 3/5 jadi negatif. Kita masukkan negatif 1/5 jadi negatif. Oke. Nah, eh, maka kita punya F monoton naik pada interval 0 sampai 2/5. Kemudian F monoton turun pada interval negatif tak hingga sampai 0 dan pada interval 2/5 sampai tak hingga. Hmm. Ya, jadi perlu diingat bahwa kemonotonan gambarnya monoton naik berarti turunan pertamanya positif. Jadi kalau kita punya F naik artinya F aksen X-nya positif ya. Kalau kita punya F aksennya naik, oh berarti nanti F double aksennya yang positif. Tentukan interval kecekungan dan tentukan semua titik beloknya ya, jika ada. Oke, kecekungan berarti kita gunakan turunan ke 2 ya. Kita cari dulu G aksennya, yaitu 9 kali 4/3, 12 ya. 12 X pangkat 1/3. Dikurangi
4x. G double aksen sama dengan 4. X pangkat min 1, 2 per 3 ya. X pangkat min 2 per 3 dikurangi 4. Baik, ini kita bisa tulis menjadi 4 per X pangkat 2 per 3 ya. Dikurangi 4 kali X pangkat 2 per 3 per X pangkat 2 per 3. Ini bisa kita tulis menjadi 4 dikurangi 4X pangkat 2 per 3 dibagi X pangkat 2 per 3. G double aksen X sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X-nya 1 ya. 4 min 4X pangkat 2 per 3 sama dengan 0, X-nya ketemu 1. Ada nggak titik G double aksennya tidak ada? Yaitu di X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Oke. G double aksen X tidak ada di X sama dengan 0. Cek dulu ya, pastikan X sama dengan 0-nya dia terdefinisi nih. Kalau tidak terdefinisi ya berarti dia titiknya kita abaikan ya. Oke, ada ya nilai G0. Baik, berarti dia masuk ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangan dari turunan kedua ya. Titiknya berapa aja tuh? 0, 1. Coba kalau kita substitusikan eh apa ya yang mudah? X pangkat 2 per 3 itu masukkan eh, 1 kali ya. 1 nggak bisa. Wah, 2 pangkat 3, 8. Kalau kita masukkan 8, ini jadi negatif ya. Berarti kan 8 pangkat 8 di akar pangkat 3 kan jadinya 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 4, 16. 4 kurangi 16 negatif kan. 0 sampai 1 ini nanti positif, negatif. Nah, berarti kita punya tuh dia cekung ke F, cekung ke atas pada interval 0 sampai 1 ya. Sedangkan F cekung ke bawah pada interval 0 sampai eh, kok 0 sih? Tak hingga sampai 0, minus tak hingga sampai 0, kemudian 1 sampai tak hingga ya. Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Eh maksud di X sama di G double aksen nggak ada di X sama dengan 0 itu kenapa? Karena dia kan bentuknya per ada pembagian X pangkat 2 per 3 kan? Berarti kan nggak boleh ada pembagian oleh 0.
Berarti Ya enggak? sama aja Itu nggak terdefinisi ya, buk Pak? bukan akar. Iya, maksudnya kar ini kan X pangkat 2 per 3 sama dengan nol. Ini kan berarti jadi nggak ada kan Fungsinya yang di atas. Oh iya, oke oke. di X-nya Salah ini. lihat fungsi saya salah. Kamu lihat yang ini ya, 4 kali X pangkat min 2 per 3 ya. Yang 4 dikurang 4 X pangkat 2 per 3. Yang di baris ketiga. Fungsinya yang ini ya, yang baris kedua ya. Oke, kasih Pak. Jadi hati-hati ya kalau kita punya X pangkat min 1 pangkat negatif, nanti X-nya nggak boleh nol ya. Walaupun di bayangan kita nol dipangkatkan berapapun hasilnya adalah nol. Tapi syaratnya pangkatnya harus positif ya. Jadi kalau nol pangkat min 1 ini dia tidak terdefinisi ya. Yang, Izin tanya Pak, oh ya silakan. itu yang G double aksennya kita mencari kalau G double aksennya nggak ada itu artinya apa, Pak? Berarti ya dia turunan keduanya nggak ada. Berarti kemungkinan gambarnya itu kalau dia continue berarti dia gambarnya eh, lancip ya. Coba coba kita lihat grafik di GeoGebra ya. Eh, jadi kalau turunannya tidak ada, itu berarti dia kalau dia continue pasti gambarnya itu lancip ya. Kalau dia tidak continue, ya jelas nggak punya turunan ya. Ntar saya coba gambar di GeoGebra. Nah, benar dia gambarnya lancip ya. Ya, lama banget. Hmm, Ini ya. Jadi turunan keduanya tidak ada itu merupakan calon titik belok ya. Oh, bentar. Kalau kita zoom, itu kelihatannya dia sama-sama cekung ke bawah ya. Berarti dia seharusnya negatif-negatif di nol ya. Oke. Oh, ada titik yang lain yang kelewatan. Oh iya.
Ini nih, pangkatnya kan pangkat 23 ya. Pantesan tandanya kok. Oh, berarti titiknya ada min satu juga nih. Jadi harus perlu hati-hati ya. Hmm. Baik-baik. Ternyata ada titik yang kelewat ya tadi. Kebiasaan kita kan langsung aja hanya X. X-nya min satu juga memenuhi nih. Baik-baik. Selain satu juga ada min satu ya ini. Jadi cukup hati-hati ya kalau ketemu bentuknya pangkat pecahan. Ini kan jadinya X pangkat 23 sama dengan satu ya. Sehingga kalau kita pangkatkan 3, berarti X kuadrat sama dengan satu, maka X-nya yang memenuhi tidak hanya satu, yaitu X sama dengan plus minus satu ya. Jadi biar biar nyaman gini aja. G double aksen X sama dengan nol ketemunya ini kan kalau kita bagi 4 jadi satu min akar pangkat 3 dari X dipangkatkan 2 ya. Sama dengan nol. Oh berarti nanti akar pangkat 3X min satu akar pangkat 3X plus satu kan. Kebalik. Ya walaupun hasilnya nanti X-nya ketemunya satu sama min satu ya. Satu min akar pangkat 3X. Satu plus akar pangkat 3X. Sama dengan nol. Ya ya. Pantesan kok gambarnya aneh. Nah, berarti kita dapatkan di sini eh, akar pangkat 3X itu satu atau akar pangkat 3X itu min satu ya. Ah, X-nya satu atau X-nya min satu. Jadi selain itu ini ada min satu juga ya. Nah, kemudian tadi kita salahnya di nol. Di nol, hmm, di nol dia apa namanya? Ini kan dia pangkatnya pangkat 2/3 ya. Pangkat 2 genap. Ini jadi ada dua garis nih. Sehingga kalau ini kita substitusikan, kita dapatkan dia negatif, positif, positif, negatif. Jadi ini karena terlalu di zoom nggak kelihatan dia cekung ke atas ya. Coba kita lihat gambarnya kalau diperbesar. Nah, ini ya kira-kira kalau kita perbesar di sekitar X-nya 0, dia agak cekung ke atas ya. Pas di X1 dia berubah ke cekungan. Jadi cekung ke bawah. Oke juga di min satu ya.
mau bertanya, Pak. Ya, Berarti dia 0 itu masuk kalau GX continue di 0 ya, Pak? maksudnya nolnya masuk. Bisa dibikin interval apa cekung ke atasnya min 1,1 kalau dia continue di 0 gitu ya. Ya, Oke. ya, lebih lebih amannya nggak usah dimasukin sih daripada nanti. Ya, kalau kalian sudah bisa memastikan ini apa namanya continue, ya boleh dimasukkan ya. Jadi ini F cekung ke atas pada interval min 1 sampai 1. Kemudian cekung ke bawahnya pada interval minus hingga sampai min 1 ya. Dan 1 sampai hingga. Dan ternyata kalau kita zoom out, gambarnya ini dia lancip ya. Tapi turunan pertamanya ada nih. Turunan pertamanya ada nih, 0 nih. Coba saya zoom lagi. Barangkali dia lebih, apa namanya, lebih mulus tuh berubahnya nih. Nih, saya zoom lagi ya. Di gambar itu kadang agak, nah ini saya zoom ya. Nah, hasilnya ini. Nah, ternyata eh, dari gambar yang pertama, dugaan kita di 0, dia lancip. Berarti kan turunan pertamanya nggak ada ya. Logikanya kan gitu. Ternyata kalau kita hitung turunannya ada tuh. Ketika gambarnya kita zoom, oh ternyata di sekitaran eh, X-nya 0, sekitaran X-nya 0 di sumbu-sumbu Y, ternyata dia cekungnya cekung ke atas ya, di sekitar 0 X-nya. Kita zoom lagi, ternyata gambarnya nih semakin lama dia garis singgungnya ada ya, 0. Garis singgungnya mendatar ya. Ini garis singgungnya nih. Gitu. Nah, dalam perhitungannya ternyata G aksen nolnya ada ya, yaitu 0 ya. Kan X-nya itu pangkat sepertiga sama pangkat 1 ya. Berarti ada nilainya, G aksennya. Jadi di 0 itu menjadi titik stasioner, bukan titik singular ya. Tapi di 0 bukan titik belok ya. Karena dia ternyata kiri dan kanan sama-sama cekung ke atas ya. Jadi X sama dengan 0, bukan titik belok. Titik beloknya di X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 ya. Ini titik belok. Menarik nih. Padahal kalau kita lihat dari gambar pertama, sebelah kiri dan kanannya 0 itu dia eh, kelihatan cekung ke bawah ya. Ya walaupun kesimpulannya dia bukan bukan titik belok, sama-sama cekung ke bawah ya. Tetapi kalau kita lihat ini di X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1, dia ya ternyata sama-sama cekung ke bawah juga. Padahal
di min 1 dan 1 itu merupakan titik belok ya. Mungkin kita coba zoom ya, barangkali bisa. Saya kayak sumbunya digeser di 1. Di X sama dengan 1 nilainya berapa nih? 9 kurangi 2, 7 ya. 7 tambah, agak susah di zoom di X sama dengan 1. Nanti seharusnya dia ada perubahan kecekungan ya. Cekung ke atas berubah jadi cekung ke bawah. Oke ya. Kira-kira aja di sini nih. Yang ini nanti dia cekung ke atas, ini jadi cekung ke bawah gitu ya. Oke, itu kecekungan dan titik belok. Saya izin Jadi, tanya, ya silakan. yang antara interval min 1 sampai 0 itu kalau kita tarik garis singgungnya kan eh, gradiennya kan positif ya Pak ya? Negatif ya Pak ya? Tapi kalau diuji kok positif ya Pak? Apa? Gimana gimana? Itu dari grafik yang sebelah kiri itu Pak. Kalau Hah? misal dari min 1 ke 0 itu kalau misal ditarik garis singgungnya kayaknya gradiennya negatif kan Pak? Ini G double aksen. Ini Oke, double garis aksen. bilangan G double aksen. Baik Pak. G double Kasih aksen Pak. ya. Kita tadi mau cari kecekungannya, ya kan? Tadi Ya, soalnya kasih kecekungan. Pak. Ya. Ya, kalau apa namanya? Kita mau cari kemonotonnya pakai turunan pertama ya. Oke, itu ya kecekungan dan titik belok kita gunakan turunan kedua. Apa nih? Tentukan semua titik kritis dari F, kemudian gunakan uji turunan pertama atau kedua untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Oke, kita cari titik kritisnya ya, titik stasionernya dulu. Kita coba turunkan aksen X sama dengan apa tuh? 4 kali X kuadrat tambah 1 dikurangi 4X min 3 kali 2X ya. Dibagi dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. X kuadrat tambah 1 itu tidak mungkin 0. Definit positif ya. Dikuadratkan ya jadi positif ya. Yang atas ini kalau kita sederhanakan jadinya min 4X kuadrat ya. Ditambah 6X ditambah 4. Bener nggak nih? Kira bisa difaktorin nggak nih?
X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini min 2x plus, coba dicek ya, barangkali saya salah ngitung nih. Oh, ini jadi min 3x min 2. Bisa nggak difaktorin tuh yang atas? 2x. Oh, berarti ini min 2, ini plus 1 ya. Min 4 plus 1 berarti min 3x. Oke. Bisa ya, berarti kita dapatkan titik stasionernya. Titik stasionernya itu X sama dengan min setengah dan X sama dengan 2. Titik stasionernya itu. Titik singularnya tidak ada ya, karena X kuadrat tambah 1 itu kan selalu terdefinisi dan nilainya tidak mungkin 0. Baik. Ah, nah, kalian bebas ya menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Kalau uji turunan kedua, kalian harus cari H double accent. Uji turunan kedua, kalian perlu cek H double accent min setengah, H double accent 2. Nah, tentunya karena fungsinya adalah fungsi polinom pangkatnya cukup besar ya, dalam menentukan turunan mungkin panjang. Ya, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Saya di sini pakai uji turunan pertama aja. Kalau uji turunan pertama, ya tinggal kita buat garis bilangan dari turunan pertama. Titiknya adalah min setengah, 2. Ini min plus min ya. Nah, ini mudah kita cari ya. Negatif, positif. Oke, berarti biar kelihatan dia kan turun, terus naik. Oh, berarti X sama dengan min setengah memberikan nilai minimum lokal ya. Yang 2 nih dia naik terus turun. X sama dengan 2 memberikan nilai maksimum lokal. Tanda apa nih? V sama segitiga nih naik. Itu cuma saya saja ya yang memberikan tanda itu. Maksudnya adalah kalau sebelah kirinya tandanya negatif, sebelah kanannya positif, berarti dia minimum. Sedangkan kalau dia kirinya positif, kanannya negatif, dia maksimum. Tanda apa? Tanda dari turunan pertamanya ya. Nah, itu uji turunan pertama. Kalian boleh juga ya pakai turunan kedua. Asalkan double aksen min setengah itu nilainya ada ya. Apakah positif atau negatif. Kalau sama dengan nol, berarti kita tidak bisa simpulkan. Nah, ini seharusnya ada nggak ya? Harusnya sih ada ya. Nah, masalahnya nilainya nol atau enggak. Itu perlu perlu dicek ya. Oke. Kemudian
Oke, ini ya sama aja sih. Ini kita, tapi di sini yang diketahui turunan pertamanya ya. Jadi kita nggak bisa mencari nilai maksimum sama nilai minimumnya. Yang bisa kita tentukan adalah titik di mana dia maksimum lokal, dia minimum lokal ya. Oke, biar mudah nih kita jabarin aja lah. Jadinya apa nih? X pangkat 3, X kuadrat, min 3X plus 2 ya. Jadi X pangkat 5, min 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 ya. Sehingga nanti turunan keduanya F double aksen X-nya adalah 5X pangkat 4 min 12 X pangkat 3, aduh, plus 9 ya. Ya enggak? Berarti ini X pangkat 2, 5X kuadrat min 12X tambah 9. Kita cek D-nya ya, semoga aja definite nih. Kalau enggak ya enggak susah ngelakuinnya. 144 dikurangi 4 kali 5 kali 9. Oh, ini negatif. Definite ya dia berarti. Oke. Berarti kita punya turunan pertamanya, garis Maaf bilangan. Pak, itu bukannya 6x kuadrat ya Pak? Mana, mana? Yang terakhir, yang Oh iya, 6. 6 ya. Oh, berarti bisa masuk ya. Positif ya. Ini 6 ya. Coba cek lagi ya. Oke, berarti 144 kurangi 120. 24. Oke, positif. Nah, nanti dicari ya. Pakai rumus habis ya. Benar nggak nih? X pangkat 5 min 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 ya. Turunkan 5X pangkat 4, 12X pangkat 3 tambah 6X kuadrat. Hmm, ya benar ya? Udah benar ya? Coba cek ya. Oke, kita lanjutkan turunan pertama. Titiknya berapa aja itu? 0, 1, 2 ya. 0, 1, 2. Pangkatnya semuanya ganjil. Berarti nanti tandanya selang-seling ya. Plus, min, plus, min. Jadi dia monoton naik pada minta hingga naik 0 sampai 1 dan 2 sampai hingga ya. F monoton turun pada minta hingga sampai 0 dan 1 sampai 2. Titik ekstrimnya di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2 ini titik ekstrim, titik minimum ya, minimum. Kemudian di X sama dengan 1 itu titik maksimum lokal. Nah, kemudian turunan keduanya nih.
Kita harus cari X-nya ya ini. X-nya 0. Kemudian atau rumus min B berarti 12. Plus minus akar 144 kurangi 120, 24 ya. Dibagi 2 kali 5. Jadi 12 plus minus 4 itu 46 ya berarti. 12 plus minus akar 6 per 5. Mungkin negatif nggak? Nggak mungkin negatif ya X-nya itu. 12 kurang akar 6 kan positif ya. Berarti ini nanti titiknya 12 plus akar 6 per 5. 12 min akar 6 per 5 sama 0 ya. Tapi 0-nya ada 2. 0 kuadrat. X kuadrat ya. Plus, min, plus, plus. Pak, bukannya itu 12 bagi 2 jadi 6 ya? Oh iya, astagfirullah. 6, 6 dikurangi akar 6 masih positif ya. Masih kanannya 0 ya. Oke, berarti dia cekung ke atas kapan nih? F cekung ke atas pada nolnya kontinu ya. Pada minta hingga sampai F cekung ke bawah pada 6 plus akar 6 per 5 sampai tak hingga. Kemudian titik, diminta mencari titik belok nggak nih? Enggak ya. Oke, itu ya. Oke, begitu ya. Untuk grafik dan pemodelan, kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Oke, begitu. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada kesalahan perhitungan dari saya, bisa dikoreksi. Jadi, apa dalam kalau kita rangkum ya, intinya bahwa kalau dia continue pada interval tertutup, kita punya nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimumnya tercapai di titik kritis. Titik kritis itu isinya adalah titik ujung interval, bisa juga titik stasioner, bisa juga titik singular. Nah, kemudian kalau kemonotonan, turunan pertama itu kita gunakan untuk menentukan kemonotonan. Grafiknya naik ketika turunan pertamanya positif. Grafiknya turun ketika turunannya negatif. Kemudian kecekungan digunakan untuk menentukan turunan kedua digunakan untuk menentukan kecekungan dan
titik belok ya, calon titik belok. Kalau cekung ke atas berarti turunan keduanya positif, cekung ke bawah turunan keduanya nih negatif. Yang perlu diingat bahwa cekung ke atas artinya adalah turunan pertamanya naik. Cekung ke atas itu turunan pertamanya naik. Turunan pertamanya naik berdasarkan terima kemonotonan, artinya turunan pertama naik, artinya turunan keduanya positif. Gitu ya. Jadi saling menyambung ya itu. F cekung ke bawah kalau turunan pertamanya turun. Turunan pertamanya turun, monoton turun ya. Turunan pertamanya turun, artinya eh, apa? Turunan keduanya nih negatif. Oke, begitu. Udah ya, tidak ada yang tanyakan ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan untuk tutorial di pagi ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.